Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya atas nama Muhammad Abdillah Muklis dengan NIM M0403241031. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis UX terhadap aplikasi Maxim. Nah, dalam proyek kelompok kami, Maxim dipilih sebagai produk kajian karena posisinya yang unik di pasar transportasi online. Nah, jika komputer terbesar itu membangun ekosistem super apps yang kompleks, Maxim itu menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dan berfokus pada efisiensi biaya gitu. Namun kesederhanaan ini tuh menimbulkan pertanyaan kritis, apakah desain yang sederhana itu benar-benar memudahkan pengguna atau justru menciptakan hambatan baru? Untuk menjawabnya, saya tidak menganalisis seluruh fitur, melainkan berfokus pada satu task inti. Nah, tas utama yang saya analisis yaitu memesan layanan transportasi dan memilih metode pembayaran. Nah, melalui tas ini, pengguna itu ingin berpindah dari titik A ke titik B dengan cepat. Namun tujuan tersiratnya adalah kepastian. Pengguna itu ingin memastikan bahwa mereka bisa menyelesaikan transaksi tanpa kendala di akhir perjalanan. Mereka itu ingin merasa aman bahwa metode pembayaran yang mereka pilih itu sesuai dengan kondisi keuangan mereka saat itu. Apakah mereka punya uang, tunai, atau saldo digital. Nah, terus mengapa tas ini itu penting? Karena ini adalah core value aplikasi. Nah, jika user gagal di tahap pembayaran, maka fungsi utama aplikasi sebagai alat mobilitas utama itu menjadi lumpuh gitu. Nah, terus untuk konteks penggunaan, bayangkan seorang mahasiswa yang sedang terburu-buru nih pulang dari kampus atau pengen pergi ke tempat kerja part-time-nya gitu. Nah, situasinya on the go, seringkali di bawah tekanan waktu. Perangkat yang mereka gunakan smartphone pribadi dengan koneksi data mobile, kemudian lingkungannya luar ruangan, mungkin cuaca terasa panas, bising, dan banyak distraksi. Nah, dalam kondisi seperti itu, kapasitas kognitif pengguna itu menurun. Mereka itu tidak ingin dipusingkan oleh interface yang membingungkan. Mereka itu butuh kejelasan instan gitu. Nah, apakah ada produk sejenis? Tentu, kompetitor utamanya adalah Gojek, Grab, dan InDrive atau aplikasi yang lainnya gitu. Nah, perbandingan singkatnya mungkin kalau di Gojek atau Grab itu dia menawarkan ekosistem pembayaran yang sangat luas. Bisa bayar pakai GoPay, link aja, kartu kredit, pay later, atau OVO, Dana, dan lain-lain gitu. Ini itu memberikan fleksibilitas tinggi tapi meningkatkan kompleksitas interface. Nah, sedangkan Maxim, dia hanya menawarkan opsi pembayaran yang sangat terbatas. Dia itu hanya menyediakan dua metode pembayaran, yaitu tunai dan juga saldo Maxim. Nah, insight awalnya, kesederhanaan Maxim itu harusnya mengurangi beban pikir. Namun, bagi pengguna yang terbiasa dengan fleksibilitas kompetitor, keterbatasan itu justru bisa menjadi sumber keraguan. Tuh. Nah, kemudian untuk stakeholder, dan target user, siapa stakeholder yang terlibat? Yang pertama itu user atau penumpang. Yaitu fokus utamanya dia menganalisis. Perannya adalah sebagai initiator pesanan. Kemudian stakeholder yang kedua dia tuh driver atau mitra. Jadi dia itu tugasnya fokus pada penerimaan order gitu. Posisinya krusial karena mereka perlu kepastian metode pembayaran gitu. Bisa menggunakan cash atau non cash untuk menghindari kerugian gitu. Kemudian yang ketiga platform, yaitu Maximnya sendiri. Dia sebagai penyedia jasa bertujuan minimalkan cancellation rate dan memastikan kelancaran arus kas gitu. Kemudian target usernya yaitu mahasiswa atau pekerja muda atau bisa bilang Gen Z lah yang mobilitasnya itu tinggi. Mengapa tas ini itu penting bagi mereka? Karena mereka itu seringkali kurang membawa uang tunai dan bergantung pada uang digital. Nah, ketidaksesuaian antara metode pembayaran yang tersedia dan aset yang mereka miliki itu dapat menyebabkan kegagalan transaksi. Nah, tujuan pengguna yaitu menyelesaikan pemesanan kendaraan dari lokasi saat ini ke tujuan dengan sukses gitu. Jadi tujuan pendukungnya itu yang pertama mendapatkan estimasi biaya yang transparan, memilih metode pembayaran yang paling nyaman dan tersedia saat itu, kemudian merasa yakin bahwa tidak akan ada masalah saat bertemu driver nanti. Mindsetnya mengapa? Karena pengguna itu tidak hanya ingin pesan, mereka itu ingin pesanan yang pasti gitu. Keraguan di tahap pembayaran itu pasti akan merusak rasa pasti tersebut. Oke, kita lanjut ke usability goals dan UX goals.
Nah, jadi dalam menganalisis task ini saya menerapkan kerangka kerja Lazar et al. Tahun 2017 untuk membedakan dua level tujuan. Yang pertama itu usability goals. Untuk efektivitasnya dia pengguna dapat menyelesaikan pemesanan tanpa error. Kemudian efisiensinya proses pemilihan pembayaran itu dilakukan dalam waktu singkat. Kemudian learnability, pengguna baru, contohnya si Seren dapat memahami opsi pembayaran dengan tepat, dengan cepat. Kemudian untuk UX goals-nya, yang bagian stratifikasi, pengguna itu merasa puas dengan kemudahan proses. Tuh. Untuk confidence-nya, dia pengguna merasa yakin bahwa mereka itu bisa membayar gitu dengan kondisi mereka. Apakah mereka bisa menggunakan cash atau uang digital. Kemudian untuk comfort-nya, pengguna tidak merasa cemas atau ragu selama proses. Nah, mengapa perbedaan itu penting? Karena data menunjukkan bahwa secara usability, aplikasi Maxim itu bisa digunakan, tidak crash. Namun secara UX, aplikasi ini tuh gagal memberikan rasa confidence akibat keterbatasan opsi. Nah, kemudian masalah dan risiko desain. Nah, apa risikonya jika tas ini tuh tidak dirancang dengan baik? Nah, berdasarkan observasi, risiko utamanya adalah high cognitive load. Pengguna itu dipaksa berpikir keras. Saya lagi gak ada cash nih. Saldo Maxim saya kosong. Saya harus batalin atau enggak ya? Saya lagi buru-buru gitu. Nah, ini tuh adalah beban mental yang tidak perlu gitu. Kemudian order cancellation. User itu membatalkan pesanan di detik-detik terakhir karena panik gitu. Mereka pasti lagi buru-buru nih, mereka pengen ke kampus, mereka gak mau telat. Nah, karena mereka di aplikasi Max ini cuma dua metode pembayaran, kemudian gak ada yang cocok dengan user, maka ada kemungkinan untuk membatalkan atau meng-cancel orderan tersebut. Kemudian yang ketiga, current behavior. Jadi user pindah ke aplikasi lain gitu. Karena di Maxim ini cuma ada dua metode pembayaran. Jadi kalau mereka nggak ada dengan metode pembayaran tersebut, maka dia bisa pindah ke aplikasi lain yang lebih fleksibel. Contohnya Gojek atau Grab gitu. Kemudian negatif emotional response, muncul perasaan frustasi atau kecewa terhadap brand Maxim. Nah, kalau mereka frustasi dan kecewa, mereka itu kemungkinan nggak akan menggunakan metode brand Maxim ini lagi. Gitu. Nah, kemudian untuk metodologi research, untuk menggali masalah ini secara valid, saya menggunakan dua metode penelitian kualitatif. Yang pertama, empathy interview atau wawancara mendalam. Jadi, saya mewawancarai tiga responden dengan profil yang berbeda. Yang pertama itu Ariela, dia mahasiswi IKK angkatan 61, dia pernah memakai aplikasi transportasi online, tapi sudah lama berhenti, dan sekarang dia baru mencobanya lagi, gitu. Kemudian Dina, dia mahasiswi matematika angkatan 61, dia setiap pergi ke kampus atau pulang dari kampus dia selalu menggunakan aplikasi transportasi online. Jadi biasa dia pakainya rutin gitu, bisa 4 sampai 5 kali dalam seminggu gitu. Kemudian Seren, dia baru pertama kali mencoba masih aplikasi Maxim ini. Nah, mengapa tiga ini berbeda? Itu untuk memahami perbedaan mental model antara pengguna baru dan juga lama gitu. Nah, untuk tes based usability testing, responden diminta melakukan dua tugas. Yang pertama itu memesan kendaraan, kemudian memilih metode pembayarannya gitu. Karena kedua ini tuh saling berkaitan gitu. Untuk metode observasi, saya menggunakan teknik think aloud dan mengamati perilaku nonverbal. Saya memperhatikan ekspresi wajahnya, jeda berpikirnya, dan apakah mereka scroll berulang gitu gitu. Kemudian validasi data, saya mencatat kutipan langsung untuk dan waktu respons untuk memastikan temuan berbasis bukti empiris, bukan hanya asumsi gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Figma untuk menganalisis UX-nya. Nah, di sini saya sudah membuat tiga empathy map untuk masing-masing user. Yang pertama ada untuk Ariel Anantavirya, kemudian ada untuk Seren, dan juga ada untuk Dina. Nah, untuk Ariela dan Seren, dia terlihat bingung dan berpikir lama di halaman pembayaran. Nah, kalau dari Ariela sendiri, dia bingung kenapa metode pembayarannya cuma dikit dibandingkan aplikasi lain. Gojek atau Grab itu banyak tuh metode pembayarannya. Dia kayak Maxim ini. Dia tuh membandingkan Maxim ini tuh dengan aplikasi yang lain gitu. Kemudian untuk
Seren sendiri dia tuh bingung karena metode pembayarannya cuman ini. Tapi dia juga merasa senang karena di aplikasi Maxim itu sangat murah gitu harganya. Nah, untuk Dina sendiri dia bingung karena metode pembayarannya juga cuma dua, tapi dia juga merasa senang gitu karena murah gitu aplikasi Maxim ini dibandingkan aplikasi yang lain gitu. Oke, untuk di sini juga saya sudah membuat user journey untuk ketiga user tersebut. Nah, kalau kita lihat untuk Ariela sendiri, dia tuh merasa ragu pada saat critical moment atau memilih metode pembayaran gitu. Nah, kemudian untuk Seren sendiri dia tuh juga merasa ragu dan untuk bagian Dina dia juga merasa netral-netral aja gitu. Nah, berdasarkan ketiga tersebut bisa kita lihat bahwasanya yang paling berpengaruh itu pada critical momennya atau memilih metode pembayarannya gitu. Tuh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke user persona. Nah, berdasarkan sintesis data yang tadi, itu saya menyusun artefak desain berikut. Nah, di sini contohnya user persona untuk profile Dina gitu. Gitu. Jadi representasi dari Dina dia mahasiswa yang butuh transportasi cepat, sering lupa membawa uang tunai dan bergantung pada uang digital di berbagai wallet gitu. Mereka menghargai kecepatan tapi rentan terhadap kecemasan pembayaran gitu. Nah, untuk point of view-nya seorang mahasiswa yang sering menggunakan aplikasi transportasi untuk bagian user itu seorang mahasiswa yang sering menggunakan aplikasi transportasi online untuk mobilitas sehari-hari seperti pergi ke kampus atau kembali ke tempat tinggal gitu. Dia ingin memilih dan menggunakan metode pembayaran yang fleksibel saat memesan perjalanan melalui aplikasi tersebut. Kemudian insight-nya kondisi pembayaran pengguna itu dapat berubah tergantung situasi. Misalnya, tidak selalu memiliki saldo di aplikasi atau ingin menggunakan metode pembayaran lain. Nah, ketika memilih metode pembayaran terbatas, pengguna perlu menyesuaikan dengan kondisi yang dimiliki sehingga menimbulkan keraguan sebelum menyesuaikan ke pemasanan. Nah, dari POV tersebut saya merumuskan pertanyaan desain. Di sini saya ada 8 pertanyaan, kemudian saya mengelompokkannya berdasarkan ininya, apakah pertanyaan tersebut terlalu luas atau sudah tepat atau juga terlalu sempit. Nah, berdasarkan pengelompokan tersebut, saya mengevaluasi saya memilih yang paling relevan adalah bagaimana kita membantu mahasiswa memilih metode pembayaran yang paling sesuai saat memesan transportasi online. Nah, pertanyaan itu dipilih karena secara langsung berfokus pada kebutuhan utama pengguna yang ditemukan dari hasil analisis persona dan POV-nya, yaitu kebutuhan untuk menentukan metode pembayaran yang sesuai dengan kondisi pengguna saat melakukan pemesanan. Nah, selain itu, pertanyaan ini tuh juga memiliki cakupan yang cukup signifikan gitu terhadap masalah pengguna. Namun, tetap cukup luas sehingga memungkinkan munculnya berbagai ide solusi pada tahap ideation selanjutnya. Nah, dengan demikian, HMW ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan konsep desain yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pengguna saat melakukan pembayaran pada aplikasi transportasi online. Nah, berdasarkan hasil presentasi tadi, sebagai kesimpulan, analisis ini tuh menunjukkan bahwa meskipun aplikasi Maxim itu fungsional, terdapat gesekan signifikan pada tahap pemilihan pembayaran. Keterbatasan opsi menyebabkan cognitive load meningkat dan keraguan emosional pada pengguna, terutama mereka yang tidak membawa uang tunai gitu. Dengan memahami mental mode pengguna yang terbiasa dengan ekosistem pembayaran terbuka, kita dapat merancang pengalaman yang lebih empatik, bukan sekedar menambah fitur, tapi mengurangi kecemasan pengguna saat bertransaksi gitu. Kemudian landasan teori dan referensi, saya menggunakan dari Lazar J et al. Tahun 2017 terkait research method in human computer interaction Morgan Covan. Ini tuh digunakan untuk definisi usability goals dan versus UX goals gitu. Kemudian Norman DA tahun 2013 The Design of Everyday Things Basic Books digunakan untuk konsep mental mode, kesenjangan antara ekspektasi user dan realitas sistem dan emosional design gitu. Kemudian Swiller J tahun 1998 ini tuh terkait cognitive load
daring problem solving, effect on learning, ini tuh digunakan untuk menjelaskan cognitive load theory, khususnya extraneous cognitive load yang timbul karena desain yang memaksa user berperilaku terlalu terlalu keras terhadap tentang pembayaran gitu. Kemudian yang terakhir itu Prog S tahun 2014 terkait Don't Make Meeting, Revisit New Riders, digunakan untuk prinsip bahwa desain itu harus meminimalkan pertanyaan yang harus dijawab user, apakah saya punya saldo, dan sebagainya gitu. Oke, itu tadi penjelasan dari saya terkait analisis UX aplikasi Maxim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.